Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Otara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita ya, ingin menceritakan sesuatu yang sederhana ya, tapi bermanfaat pada saat saya melakukan pekerjaan ya teman-teman. Ini merupakan sebuah kikir, istilahnya teman-teman, kikir. Ini mereknya Tekiro ya teman-teman. Terdiri dari beberapa jenis ya. Pada prinsipnya ini kikir terdiri dari dua jenis ya. Yang giginya kasar ini merupakan kikir yang diperuntukkan untuk pengolahan kayu ya, untuk mengikir kayu. Dan yang sebelah sini ya, yang giginya halus ini diperuntukkan untuk mengikir logam atau besi teman-teman. Ya. Di dua bagian ini ataukah dua jenis ini antara kikir logam dan kikir kayu ini juga terdapat jenis-jenis juga ya teman-teman, yang seperti ini ya, yang bulat, yang segitiga ya, kikir besi segitiga agak besar, kikir gepeng ya, persegi gepeng ya, dan kikir setengah lingkaran. Begitu juga untuk kikir kayu ya, terdapat yang gepeng teman-teman, yang gepeng begitu. Terus juga ada yang bulat, gitu teman-teman, yang bulat. Dan juga ada yang setengah lingkaran. Ya seperti itu teman-teman. Kikir-kikir ini saya gunakan untuk merapikan atau memapas ya, melakukan pembersihan di bagian-bagian tertentu pada saat saya melakukan proses pekerjaan kayu ya teman-teman. Kikir ini memiliki dimensi ya teman-teman. Ini panjang keseluruhannya 30 sentian ya, atau kira-kira 12 in begitu teman-teman. Ya. Dan bisa juga saya ukur lebarnya ini untuk yang setengah lingkaran ya, mungkin teman-teman bisa saksikan. Ini lebarnya 20,73 mm gitu. Begitu juga ini ya, yang tipe ya, gitu. Ini tebalnya kira-kira 4,45 mm ya, dan lebarnya ini ya mungkin bisa dilihat ya 20,27 cm begitu teman. Ini juga yang segitiga ya teman-teman, segitiga. Untuk lebar perseginya ini mungkin terlihat ya 13,25 teman. Dan yang bulat ya, untuk kikir besi yang terakhir ini yang bulat, ini diameternya ini 7,59 mm teman. Begitu juga ini ya teman, untuk kikir kayu yang setengah lingkaran ini, untuk lebarnya ini 20,66 mm ya, yang gepeng, kikir kayu gepeng mungkin sedikit sama ya, cuma giginya aja yang lebih kasar ya. Ini untuk tebalnya 5,79 dan lebarnya 20, ini tebalnya 5,80 ya, dan ini lebarnya ini 20,01 mm. Dan juga ini teman-teman, yang bulat ini diameternya saya lihat di sini 8,87 mm. Selain kikir-kikir ini ya teman-teman, juga saya menyiapkan ya teman-teman, terdiri dari kikir-kikir yang serupa ya, yang sudah lebih dulu saya punya ya. Ini cukup bermanfaat ya. Ini juga ada yang bermodel ini sampai patah tapi masih bisa dipergunakan teman-teman ya. Ini modelnya sama seperti ini tapi ya ada dimensinya lebih kecil begitu teman-teman. Terus ada juga kikir-kikir ini gergaji senso ya, yang ukurannya berapa ini, mungkin bisa saya, ini kikir untuk logam ya, yang diameternya
49 mm. Biasanya ini digunakan untuk sensor ya teman-teman, gergaji mesin ya. Perbedaan dengan ini, ada perbedaan ya, ini lebih besar begitu teman-teman. Dan untuk sensor juga ada berbagai macam ukuran teman-teman, seperti ini. Selain itu juga ada kikir gergaji biasa ya, seperti ini, segitiga. Ya, mungkin saya bisa ukur ya, penampangnya ini. Penampang segitiganya ini 5,59 mm. Ya, mereknya terserah mungkin teman-teman apa yang dibukukan ya. Kebetulan saya ini membeli yang bermerek ini, Baco ya, cukup bagus begitu teman-teman. Ini juga saya membeli 2 ya, 3 sama dengan yang ini ya. Karena sering dipergunakan makanya harus memiliki cadangan begitu teman-teman. Selain itu juga ada kikir-kikir yang seperti ini ya. Yang ini tadi lebih besar ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk kikir gergaji mesin atau sensor ya. Ini yang lebih besar 5,50 atau 5,47 ya mm. Yang lebih kecil ini 4,83 mm. Lebih kecil 1 mili diameternya teman-teman, untuk gergaji mesin yang lebih kecil begitu teman-teman. Ini juga ada. Ini selanjutnya ini yang sangat sudah lama sekali ya teman-teman. Ini yang terakhir ya, dipergunakan untuk kikir gergaji khusus ini teman-teman. Ini karena bevelnya sangat kecil sekali ya, lebarnya ini 20,12 mm ya, dengan ketebalan ini 3,11 mm. Ini biasanya saya gunakan untuk mengikir gergaji yang giginya sangat kecil sekali ya. Mungkin saya bisa contohkan di sini. Ya, mohon maaf, saya ambil dulu. Ini merupakan gergaji Jepang ya teman-teman. Karena koleksi saya juga mengkoleksi alat-alat kayu teman-teman. Mungkin saya bisa perlihatkan untuk apa kikir ini teman-teman. Ini mungkin teman-teman lihat ya. Ini giginya sangat rapat ya, apalagi yang seperti ini ya. Ini mungkin bisa dilakukan seperti ini, tipis dia. Dilakukan pengikiran atau pengasahan satu persatu ya, dengan menggunakan kikir yang berjenis diamond ini. Ya teman-teman. Mungkin ada lagi kikir-kikir jenis yang lainnya teman-teman. Mungkin untuk sementara ini saya tidak butuhkan ya. Kalau nanti dibutuhkan mungkin akan saya tambah koleksinya lagi. Ya teman-teman, mungkin seperti ini ya jumlah kikir yang saya butuhkan dalam proses pengerjaan logam ya. Walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi sangat membantu begitu teman-teman. Di saat melakukan pekerjaan-pekerjaan kayu ya, ataukah pekerjaan-pekerjaan logam seperti ini ya. Apalagi pada saat melakukan pembubutan ya. Dilakukan pembersihan terakhir ya, untuk drat ataukah ujung dari bubutan supaya tidak tajam begitu teman-teman. Ya, sekali lagi ini mereknya Tekiro ya teman-teman. Saya rasa sudah bagus ya. Mungkin ada merek-merek yang lain yang lebih mahal begitu. Tapi untuk sementara saya pilih merek Tekiro ini saja, saya sudah rasa cukup ya. Ini belum tahu saya mereknya kemarin ini. Mungkin cap mata ini teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung ya, terima kasih atas waktunya menonton channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga nanti di video-video selanjutnya kita akan berjumpa kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.